Aku mau mendongeng kisah desa Ngawonggo. Di situs Patirtaan ajarkan kebersamaan, hidup rukun dan berteman, gotong royong menyenangkan. Teman-teman, mari kita saksikan. Teman-teman, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, teman-teman yang berbahagia, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fayad dari SDN 1 Ngawonggo. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola agar dapat membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Namun untuk meraih sebuah cita-cita tidaklah mudah, teman-teman. Saya harus banyak berlatih, berdoa, dan terbiasa untuk hidup bekerja sama. Bagaimana caranya, teman-teman? Ya, betul sekali. Dengan cara kita latihan bermasyarakat sedini mungkin. Berbicara soal bermasyarakat, di sini saya akan bercerita tentang kisah Raka, air petirtaan, dan rahasia hidup bersama. Naskah ini saya tulis bersama guruku. Di suatu pagi yang cerah, di suatu desa yang sejuk dan damai, ya, di desa Ngawonggo, kecamatan Tajinan, ada sebuah tempat tua yang airnya tidak pernah lelah mengalir. Namanya Situs Patirtaan Ngawonggo. Oh iya, teman-teman, hampir lupa. Jadi, Situs Patirtaan Ngawonggo adalah prasasti sejarah berupa pemandian suci peninggalan kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno di era Empu Sendok pada abad ke-10. Diingat ya, teman-teman. Di desa itu hiduplah seorang anak yang bernama Raka. Raka itu pintar, Raka itu cepat, tapi ia punya kebiasaan aneh. Raka paling jago bilang, makan tugasku. Nanti saja, yang penting aku mau senang. Emang gua pikirin. Saat warga kerja bakti membersihkan petirtaan, Pak RT bilang, Roko, ayo ikut bersih-bersih. Pak, Raka capek mikir PR. Padahal PR-nya belum ada. Di suatu sore, Raka duduk sendirian di pinggir petirtaan Ngawonggo. Wah, airnya jernih sekali. Kalau aku mandi, pasti sejuk. Arusnya pelan dan aman. Pluk, tiba-tiba, hah, siapa itu? Dari dalam air muncul kakek berjenggot putih. Wajahnya ramah, matanya berbinar. Tenang, nak, air ini tidak menggigit. Kakek dari mana munculnya?
jalan-jalan memangnya gratis, kek? Tiba-tiba angin berputar. Cahaya menyala. Klik. Wow, ternyata Raka melihat desa Ngawonggo di masa lalu. Ada anak-anak, ibu-ibu, petani, semua bekerja sama. Salah satu petani bilang, "Ayo nak, angkat batu ini bareng-bareng." Dan salah satu anak menimpalinya. Ternyata kalau bersama-sama jadi ringan ya. Raka terdiam, kemudian kakek berkata, "Raka, air penderitaan ini kuat karena banyak mata air kecil yang bersatu. Kalau satu mata air ini berhenti, air akan tetap mengalir. Tapi ingat nak, kalau semua mata air ini berhenti, penderitaan akan kering." Raka menunduk, sepertinya ia sedang merenung. Lalu ia melihat bayangan dirinya sendiri membuang sampah, menolak kerja bakti, cuek pada teman. Air penderitaan di bayangan itu berubah menjadi keruh. Dan Raka ketakutan. Aku tidak ingin jadi penyebabnya, Ki. Kemudian cahaya kembali menyilaukan. Klik. Ternyata Raka sudah kembali ke sore hari. Keesokan paginya Raka datang paling awal ke situs penderitaan Ngawonggo, membawa sapu, membawa senyum dan semangat kerja bakti. Pak RT kaget. "Loh, Raka, tidak biasanya kamu." "Iya Pak RT, kalau air ini untuk semua, aku juga untuk semua." "Nah, gitu dong. Raka, di dekat sini ada pesanggerahan buat tamu-tamu kita yang habis dari penderitaan. Namanya Tomboan. Maukah kamu jika menjadi duta Tomboan?" "Siap Pak RT, mau banget. Memangnya kenapa pesanggerahan itu kok dinamakan Tomboan?" "Gini loh Raka, Tomboan itu diambil dari kata tombo yang artinya obat. Jadi selain tempat ini menyediakan makanan atau minuman dari rempah-rempah sebagai obat, tempat inilah juga sebagai obat bagi pikiran yang ruwet dengan segala keindahan dan keramahannya." "Wow, amazing, just sudah nggak sabar ini Pak RT, mau ke Tomboan menikmati wedang rempahnya sambil makan nasi jagung atau polo pendangnya. Pasti mamanya lezat tuh, nyami." "Nah, gitu dong jagoan Pak RT. Mari Raka, kita jaga warisan leluhur ini biar gak sirna ditelan zaman modern." Sejak hari itu, air penderitaan tetap jernih, desa tetap rukun, dan Raka, ia tidak berubah menjadi superhero. Tidak punya jubah, tidak bisa terbang, tapi ia telah punya satu kekuatan hebat. Mau hidup bersama orang lain. Karena Anda Indonesia yang hebat bukan yang berjalan sendiri paling cepat, tapi yang mau berjalan bersama sampai tujuan. Demikian cerita dari saya. Menarik bukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.